Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, hai para sahabatku. Kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang split tanaman aglo. Split ini saya coba lakukan pada 3 jenis aglonema saya, yaitu yang pertama pada aglonema hot flaming lady, kemudian yang kedua pada aglonema red Venus, kemudian pada aglonema suksum Jepang. Oke kawan-kawan semua, ikutin terus video saya kali ini, semoga menjadi inspirasi yang bermanfaat bagi para sahabat semua. Di sini saya memanfaatkan tanah merah ya. Saya memanfaatkan tanah merah, jadi saya tidak memakai atau menggunakan fungisida sebagai penutup bekas potongannya. Oke, langsung saja kita siapkan media. Media ini ada sekam mentah dan ada sekam matang yang sudah saya campur dengan sekam mentah. Kemudian juga ada tanah merah ya. Nah, ini dia tanah merahnya. Dan tentunya sebelum kita lakukan pemotongan pucuk atau split pucuk ini, kita siapkan juga adalah pot ya, pot tanaman. Pot tanam ini saya beli yang berukuran 15 ya, artinya lebar lingkarannya 15 dan ketinggiannya juga sama 15. Oke, yang pertama kali saya masukkan adalah sekam mentah ya, sekam mentah, dan yang kemudian baru saya masukkan sekam yang sudah dicampur. Ini adalah sekam mentah dan sekam matang dengan perbandingannya, sekam mentahnya 1, sementara sekam matangnya 3. Nah, seperti ini saya isi secara merata dari 3 jenis tanaman ini. Dan di sini saya mempergunakan atau memanfaatkan tanah merah. Nah, seperti ini tanah merah ini tanah merah pilihan ya, jadi tidak ada mengandung pasir, batu-batu kerikil, ini tidak ada, ini murni tanah merah yang saya ambil. Jadi kita gali dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, baru kita ambil tanah merahnya. Jadi tanah merah yang steril ya kawan-kawan. Oke, langsung saja saya akan melakukan yang pertama, yaitu pada jenis hot flaming saya ini, hot flaming kesayangan saya. Ini saya sudah cangkok, kebetulan saya sudah cangkok dengan kurang lebih umur cangkokannya ini 2 bulan kurang 1 minggu. Pada saat saya cangkok, dia ini belum memiliki tunas anakan ya. Setelah saya cangkok ternyata malah tumbuh tunas anakan. Hot flaming lady ini adalah jenis lokal ya. Nah, ini dia cangkokannya. Saya akan coba untuk bongkar. Mudah-mudahan akarnya juga cukup banyak ya, mudah-mudahan, karena hot flaming ini termasuk tanaman aglonema yang jumbo, yang cukup besar. Daunnya sangat besar dan memanjang ya. Nah, ini saya bongkar, saya akan lihat akarnya, mudah-mudahan akarnya udah banyak, karena hot flaming ini tanaman kesayangan saya.
kawan-kawan. Kita akan urut dulu akar-akarnya ini, mana yang harus kita potong, posisi mana yang harus kita potong. Jadi kita cari yang tepat agar akarnya itu mengikuti tunas indukannya ya, tunas indukan hot flaming lady ini. Nah ini dia, alhamdulillah akarnya ya sudah cukup lah, akarnya segini nih. Ini ya, hot flaming lady luar biasa, ini sudah berhasil, ini akarnya sudah cukup banyak ini. Ya, hot flaming lady ini termasuk aglonema yang langka, aslinya jumlahnya masih tidak banyak ya. Wilayah saya aja ini masih sedikit yang punya. Wilayah Karangmulia sebagai pusat tanaman hias ini, daerah Karangmulia ini pusatnya tanaman hias, pusatnya aglo dan berbagai jenis tanaman. Jadi kebanyakan di sini petani tanaman hias. Nah ini saya tutup ya, jadi bekas potongannya ini saya tutup dengan tanah merah yang steril ya. Jadi ditutup ini fungsinya untuk penghalang masuknya bakteri ke dalam bekas potongan, bekas luka ya. Samping itu juga berfungsi sebagai nutrisi ya, tanah merah ini. Oke, nah ini sangat cantik, sangat anggun, sangat kokoh, pesonanya sangat luar biasa. Pesona setelah ditancapkan seperti ini, ditanam seperti ini, keindahan dan pesona hot flaming lady ini sangat luar biasa. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu dengan jenis-jenis hot flaming, karena hot flaming ini memiliki ciri khas bentuk daunnya panjang, membesar dan panjang, dan kombinasi warnanya dia didominasi oleh warna merah menyala dan kuningnya itu gold ya, seperti kuning emas ya. Dan warna hijaunya dia semakin lama semakin berubah, jadi warna hijaunya itu sedikit jadi seperti batik ya, titik-titik batik begini. Dan hijaunya hijau stabilo, jadi hijaunya sangat terang. Seperti inilah hot flaming hot lady. Nah kemudian bekas potongannya juga akan saya tutup dengan tanah merah. Tanah merah ini agak-agak basah-basah sedikit ya, jadi mudah saat ditempelkan ke potongan ini, potongan hot flaming. Kemudian kita urut, kita siram, dan yang paling utama adalah tanah merahnya tetap kita tampakkan, artinya dia kelihatan ya dari luar. Nah yang pemotongan yang kedua ini saya lakukan pada tanaman aglonema saya, yaitu aglonema red Venus. Daunnya cukup besar ya red Venus ini, daunnya cukup besar. Saya dalam hal menanam tanaman, kebanyakan itu tangkai-tangkai daun yang paling bawah itu memang saya uruk semua, kurang lebih 3 daun yang saya uruk. Tujuannya agar akar itu sampai pada tangkai daun. Jadi suatu saat saya lakukan split atau potong pucuk, itu akarnya pasti ngikut, akarnya tumbuh sampai ke pucuk seperti ini. Jadi jangan sampai tidak ada akar yang ngikut, walaupun sedikit akar itu harus ngikuti pucuk indukannya seperti ini. Nah ini kan kena nih akarnya, walaupun cuma 2 nih akarnya. Nah ini ditinggalkan, kita nggak ambil semua nih ranting-rantingnya, dibiarkan saja di situ.
penyerapan nutrisinya tetap berjalan mengalir ke ranting-ranting daun. Nah, di sini juga saya akan tutup juga dengan tanah merah, kawan-kawan. Ingat ya, tanah merahnya itu harus tanah merah yang steril. Jadi kita gali dengan kedalaman kurang lebih 30 cm lah. Kita ambil yang paling bawah, paling dasar itu. Jadi tidak ada kerikil-kerikil untuk tanah merahnya ini, tidak ada kerikil dan tidak ada pasir-pasir lah, yang bagus tanah merahnya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam media seperti ini caranya. Nah, inilah hasilnya setelah kita masukkan ke media. Red Venus cukup kokoh, cukup bagus ya, termasuk jenis tanaman lokal juga. Jadi tanaman lokal ini terkenal sangat bandel, tahan banting terhadap cuaca seperti apapun. Oke, untuk split yang ketiga saya lakukan pada jenis Suksom Jaipong kultur ini ya. Ini adalah tanaman jenis kocin ya. Di sini juga tidak lupa saya split, tapi harus mengambil beberapa akar ya, paling sedikit satu akar lah harus ada yang ikut. Nah, seperti ini. Kita ambil akarnya, nah seperti ini. Oke, ini juga saya kasih tanah merah ini dulunya nih pada saat tanaman. Nah, ini adalah hasil split bonggol ya. Ini bonggolan Suksom batik ya, Suksom saya ini Suksom batik. Ini cukup banyak hasil potongannya. Beberapa bulan yang lalu saya lakukan pencacahan juga. Nah, ini hasil splitnya. Saya akan lihat coba ya. Yang sudah kelihatan satu tumbuh tunas. Ini sudah berusia 2 bulan kurang 1 minggu. Nah, kita lihat tunasnya sudah mulai keluar ya. 1 bulan 3 minggu ya ini. Nah, kita bisa lihat di sini akarnya pun juga lumayan banyak nih. Ini Suksom yang termasuk bandel juga menurut saya ini, karena saya sudah melakukan pencacahan dan rata-rata berhasil yang jenis ini. Bahkan ada yang, nah ini dia. Keluar tunas 3 ya. Nah, ini dia keluar tunas 3. Ini udah 1 bulan sudah hasil split selama 1 bulan. 1 bulan 3 minggu ini dia hasilnya, kawan-kawan. Dan ini adalah pucuk utamanya ya. Pucuk utamanya sudah cukup segar, sudah cukup subur. Ini kita uruk kembali ya. Kita uruk, nanti akan saya siram. Alhamdulillah sudah berhasil. Nah, ini dia pucuk utamanya ya, Suksom batik saya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara splitnya dengan menggunakan tanah merah. Semoga bermanfaat buat para sahabat semua dan bisa menjadi inspirasi untuk dipraktekannya di rumah pada tanaman-tanaman aglonema para sahabat semua. Dan ingat bahwa pucuk yang sudah kita tancapkan ini jangan lupa kita ikat seperti ini. Tujuannya apa?
tujuannya agar pada saat penyiraman dia itu tidak lunglai, tidak bergerak, jadi akarnya tumbuh dengan sempurna seperti itu kawan. Dan jangan lupa pula diletakkan di tempat yang teduh, jadi jangan di tempat yang panas, pokoknya dia teduh ya, dengan pencahayaan cukup 30% aja. Oke kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.